Halo, apa kabar? Selamat pagi. Mohon maaf ya kalau mungkin Anda barusan sedikit menunggu agak lebih lama daripada biasanya karena kita sedang ada maintenance, tapi yang jelas untuk pagi hari ini akhirnya kita bisa hadir menyapa Anda di program Sehat Pagi di Japos TV dan nanti kita akan temani Anda sampai dengan program berakhir dengan topik atau tema seputar masalah kesehatan. Hari ini kita akan ngobrol masih dalam tema bulan puasa pemirsa di rumah. Tapi semoga untuk Anda yang memang tidak berpuasa juga bisa mendapatkan banyak manfaat dari tayangan yang akan kita mulai bersama kali ini. Hari ini saya akan ngobrol bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam yang kebetulan minggu kemarin itu udah pernah ngobrol bersama dengan teman saya Alia. Tapi hari ini beliau hadir kembali dengan tema yang berbeda. Pemirsa di rumah kita tahu kalau mungkin saat ini banyak penderita penyakit-penyakit tertentu yang sebenarnya masih pengen tetap untuk melakukan ibadah puasa. Salah satunya adalah orang-orang yang memang sudah punya penyakit diabetes mellitus. Nah, kalau sudah punya diabetes gimana nih? Puasanya harus modifikasi yang mana? Apakah modifikasi cara minum obatnya atau untuk modifikasi cara makan, buka dan juga sahurnya? Hari ini saya bersama dengan Dokter Camu bersama di rumah. Beliau hadir kembali. Langsung aja kita sapa karena sudah ada di sebelah kanan saya. Pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Mas. Sehat ya dok? Sehat. Terima kasih banyak. Ini kalau Anda lihat episode minggu kemarin ya, ada kejadian saya masuk in frame ya. Tapi buat yang tahu-tahu aja. Oke, nah dokter Camu langsung aja. Sebenarnya untuk orang yang punya diabetes, ini tuh kalau mau melakukan puasa, apa dulu yang harus mesti dilakukan? Entah cek kesehatan dulu kah? Atau mungkin apa dokter Camu, silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada pasien diabetes jika ingin melakukan puasa dengan sehat dan aman, itu dia seharusnya harus melakukan kontrol ke internisnya sebelum bulan puasa. Karena kemudian internis itu akan melakukan stratifikasi resiko, jadi akan ada dikelompokkan menjadi resiko tinggi, sedang, dan ringan, yang dimana secara teori resiko tinggi dan resiko sedang itu tidak dianjurkan untuk puasa sebenarnya Mas. Namun memang masih banyak pasien yang tetap ingin puasa, sehingga akan ada perubahan-perubahan tertentu dan nasihat-nasihat tambahan yang diberikan, misalnya resiko dan komplikasi yang dapat terjadi, serta yang seringkali pasien tidak mengetahui, ada beberapa jenis obat yang dosis dan waktu minumnya itu sedikit diubah. Oke, jadi memang yang pertama itu dilakukan cek dulu ya, apakah gula darahnya selama ini terkontrol atau enggak ya dokter Camu ya. Karena memang yang namanya gula darah nih pemirsa di rumah itu sebaiknya memang enggak hanya pada saat mau ngelakuin puasa aja. Tapi harusnya itu memang terkontrol sejak beberapa bulan sebelumnya. Karena kalau nggak terkontrol, ntar resiko untuk komplikasi atau kena hal-hal yang tidak diinginkan itu akan tinggi ya dokter ya. Terus dokter mohon izin, obat ini kan biasanya banyak orang tuh yang mungkin bertanya-tanya ya, obatnya ini gimana gitu. Terus kemudian nggak apa-apakah jeda waktu yang lumayan lama dari minum obat sampai minum obat kembali? Atau jeda waktu ya, lama kan dari minum obat itu waktu pas sahur, terus pas buka gitu misalkan. Terus kemudian untuk orang diabetes itu kan rentan juga terkena kondisi hipoglikemia. Dokter Camu ya. Nah ini kita akan coba untuk tanyakan. Silakan Dokter Camu. Ya, untuk obat itu memang kan ada beberapa jenis obat yang biasanya diminum 3 kali sehari. Kalau misalnya pada hari biasa diminum saat setelah makan pagi, setelah makan siang, setelah makan malam. Di hari puasa itu obatnya sedikit berubah, di mana dosisnya itu ada yang diminum saat sahur, ada yang diminum ketika jam berbuka dengan dosis yang sedikit naik. Kenapa seperti itu? Karena beberapa obat ini memiliki resiko menyebabkan hipoglikemia yang cukup tinggi, sehingga jika diminum dalam keadaan perut kosong bisa membahayakan. Oleh karena itu, yang tadi saya sebutkan sebelumnya, untuk bertemu dulu dengan dokter internis ketika sebelum bulan puasa. Namun jika sudah terlanjur menjalani bulan puasa, maka memang boleh-boleh saja dan memang lebih dianjurkan untuk menemui dokter untuk memastikan obat saya ini diminum tetap seperti biasa atau ada perubahan dosis serta perubahan jadwal minum.
Gitu, Mas. Gitu ceritanya. Jadi memang sebaiknya sebelum berpuasa, sebelum masuk ke bulan puasa ini lebih tepatnya ya, itu ngobrol dulu sama dokter internisnya atau spesialis penyakit dalam yang memang sudah sering untuk mengontrol bapak dan juga ibu. Tapi seandainya jika yang pas nggak sempat gitu ya, udah bulan puasa nih Rio, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Karena lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Karena takutnya nanti akan ada kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi kesehatan bapak dan juga ibu. Kita akan break dulu. Setelah sudah iklan, kita akan kembali untuk menyapa Anda. Kita masih akan menemani Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih ya, Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kalau seandainya Anda punya pertanyaan itu boleh sampaikan aja ke redaksi kami. Nanti kami akan coba untuk tampung dulu, kemudian kami akan coba juga untuk sampaikan kepada dokter Camu pemirsa di rumah. Oke, kalau kita ngobrol seputar masalah diabetes, ini kita nggak lagi ngobrolin seputar hal-hal yang memang mendasar ya, seperti misalkan tipe basah, tipe kering, tipe A, tipe B, bukan. Tapi lebih kepada kalau untuk orang kena diabetes itu sebenarnya kadar gula darah yang boleh gitu ya. Karena kan gini, ini kan sekarang juga ketika bulan puasa banyak orang yang melakukan ibadah umroh. Nah, banyak juga beberapa teman-teman dokter itu juga menyarankan bahwa kalau kita bicara seputar gula darah itu ada yang bilang harus di bawah sekian gitu. Nah, kalau untuk bulan puasa, kita pengen puasa, apakah juga berlaku nih untuk hal-hal demikian? Gimana tercamu? Kalau kita dibilang kena diabetes, itu yang seperti apa? Dan kemudian, oke, pokoknya paling enggak kudu di bawah segini, dikatakan aman gitu, dokter bagaimana? Ya, oke. Ini bagus sekali pertanyaannya, karena ini merupakan salah satu program anjuran yang dinasihatkan oleh dokter kepada pasiennya terkait faktor-faktor atau penanda apa saja yang menjadi acuan untuk puasa itu boleh dilanjutkan atau tidak. Karena kan yang kita ketahui bahwa jika Anda punya kencing manis, jangan sampai gulanya terlalu tinggi dan jangan sampai gulanya terlalu rendah. Pada penderita kencing manis yang menjalani ibadah puasa, puasa sebaiknya dihentikan ketika muncul gejala-gejala gula darah rendah seperti lemas, keringat dingin, atau mulai meracau. Dan angka yang dianjurkan adalah hentikan puasa ketika gula darah di bawah 70 atau di atas 300. Selain itu, puasa juga sebaiknya mungkin dihentikan jika muncul gejala-gejala yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke. Jadi memang kita tuh nggak bisa untuk serta-merta, aku pengen lanjut ke puasa daripada ntar berbahaya ya, dokter Camu ya. Terus kemudian dokter, kalau untuk masalah orang yang dengan diabetes, itu kan ada orang yang pengobatannya masih dengan minum obat, ada juga memang orang yang sudah dengan suntik insulin. Nah sebenarnya untuk masalah hal-hal tersebut, itu sama-sama boleh semua atau Rio kalau udah pakai insulin, itu kan berarti memang sudah susah nih untuk dengan obat. Itu sebaiknya kayaknya nggak boleh nih puasa atau bagaimana dokter Camu? Nah, untuk penjelasan menggunakan insulin pada pasien-pasien pasien-pasien kencing manis yang menjalani ibadah puasa ini memerlukan rencana yang lebih mendetail. Karena tanpa disadari, banyak insulin itu yang lebih baik diberikan saat sebelum makan. Jadi ketika insulin diberikan, maka makanannya harus ada makanan yang masuk. Nah, pada dasarnya insulin yang seperti ini itu dilakukan rekonfigurasi ulang atau pengubahan dosis dan juga timing pemberian ketika pasien menjalani ibadah puasa. Selain itu, banyak juga jenis-jenis insulin lain yang lebih bagus ya, istilahnya lebih canggih, yang juga yang perlu dilihat oleh dokter sebelum diputuskan apakah jenis insulin yang sama sebaiknya dilanjutkan atau tidak. Proses konsultasi medis ini memang lebih baik jika digabungkan dengan medical check up dan juga pasiennya itu ke dokter untuk menghadap terlebih dahulu. Itu dia, karena banyak nih di antara orang-orang yang punya sakit diabetes mellitus, itu kontrolnya tuh tidak rutin ya dokter Camu ya. Terus kemudian sebenarnya ini kan manfaatnya banyak. Jadi gini misalnya di rumah, untuk orang-orang yang punya diabetes, kenapa sih kudu kontrol rutin? Karena
obatnya juga nanti akan ada adjustment atau penyesuaian. Jadi waktu pas kontrol bulan pertama nih misalkan, kita lihat gula darahnya seperti apa. Nah pas kontrol bulan kedua, ketiga, kan direview nih, sesuai target atau enggak. Banyak kasus di mana orang yang sudah minum obat kok gula darahnya tinggi. Nah bukan perkara minum obatnya, tapi kontrol apa enggak. Gitu sih dokter, apa bagaimana? Benar nggak? Ya, benar sekali. Jadi makanya untuk Anda yang memang punya diabetes atau penyakit lainnya yang memang dianjurkan untuk kontrol rutin, kontrol ya. Jadi supaya banyak hal yang mungkin Anda tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Tapi dok, sebenarnya, ini kalau versi medisnya ya dokter ya, orang dengan diabetes terus puasa, itu sebenarnya baik nggak sih dokter untuk tubuhnya? Karena kalau untuk orang normal yang tidak punya diabetes itu kan memang baik ya. Jadi kita bisa kayak detoksifikasi lah ibarat kata. Tapi kalau untuk kondisi orang dengan diabetes, sebenarnya bagaimana, Dokter Camu? Ya, baik. Pada dasarnya mungkin ini yang dimaksud oleh Mas adalah praktek diet, salah satunya intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu memiliki manfaat autofagi yang sebenarnya manfaatnya juga didapatkan ketika seseorang melakukan defisit kalori biasa. Apakah itu juga terjadi autofagi itu ketika pasien menjalani ibadah puasa? Tentunya iya. Namun memang kembali lagi pada resiko tahap berapakah pasien itu menjalani diabetesnya. Karena ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ketika pasien tidak tahu sebaiknya sahur dengan makanan seperti apa, pasien itu menjadi resiko tinggi mengalami gula darah yang tinggi. Di atas 300. Loh kenapa kok seperti itu? Kan saya puasa dokter, kok gulanya bisa naik? Karena ketika kita perut kosong atau tidak ada makanan yang masuk, ada organ lain yang kemudian menciptakan gula darah dari cadangannya masing-masing. Seperti contohnya itu liver. Liver itu ketika merasa, loh kok nggak ada makanan masuk, dia akan memulai proses yang namanya gluconeogenesis. Sehingga dalam keadaan perut kosong pun, gula darah masih bisa tinggi. Nah inilah yang kemudian dapat ditanggulangi atau dapat dicegah dengan cara memakan makanan tertentu pada saat jam sahur, sehingga proses pencernaannya itu lebih lama dari biasanya dan perut tidak dipersepsi oleh organ lain sebagai perut yang kosong. Ya sih, makanya buat orang-orang yang mungkin memang di rumahnya itu ada alat tes gula darah acak gitu ya, kadang-kadang kalau nggak ngerti kok naik langsung gitu ya. Karena memang ternyata penjelasannya barusan tadi. Jadi ketika tubuh itu memang lama nggak kena makanan, nggak kena gula, organ-organ juga memang ada yang memproduksi gula untuk kebaikan tubuhnya ya dokter ya. Karena kan kok nggak ada gula yang masuk, yaudah aku punya cadangan nih, punya tabungan, tak keluarin gitu ceritanya. Untuk pertanyaan dari Ibu Siti nanti ya habis gini ya, beliau ini tanya seputar bedanya untuk cek gula darah saat ini tuh sebenarnya yang dijadikan acuan yang mana dokter? Kita jeda dulu, setelah jeda kita akan kembali habis gini di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kita kalau ngobrol seputar masalah cek gula darah, itu kan ada macam-macam misalnya rumah ya. Ada cek gula darah acak, atau cek gula darah yang setelah cek, terus kemudian suruh makan, terus kemudian 2 jam lagi, balik cek lagi. Nah sebenarnya ini kan ada banyak nih. Cuman kalau untuk pas saat puasa gini itu, kan nggak mungkin ya yang gula darah 2 jam puasa ya dokter ya. Jadi kan pasti gula darah acak. Tapi kalau untuk gula darah acak kan katanya itu cuman bisa dijadikan kayak screening awal aja. Nah yang ditanyakan oleh Ibu Siti ini barusan adalah, dok di usia saya yang ke-58 tahun ini, saya ingin bertanya, pada bulan saat ini ya puasa ini dokter, kalau untuk cek gula darah yang akurat itu sebenarnya yang di laboratorium atau sebenarnya cukup dengan yang di jetitan jari. Nah, kalau misalkan cek itu apa sebenarnya yang di laboratorium itu harus yang pakai puasa gitu. Apa harus puasa, dok, kalau untuk cek lagi. Jadi, apakah aku harus puasa dulu
baru cek gitu. Kan memang ada macam-macam ya, suruh puasa, cek, suruh makan, cek lagi. Kan saya nggak diabetes ya, cuman saya tuh tahu berapa kayaknya kayak demikian gitu. Gimana dokter? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik karena memang kalau misalnya cek gula biasa kan datang ke lab, ambil darah dalam keadaan sudah puasa, terus kan makan, 2 jam setelah makan baru dicek lagi. Nah ini memang tidak bisa dilakukan ketika seorang pasien menjalani ibadah puasa. Maka dari itu yang dilakukan sebaiknya adalah memeriksakan gula darah ketika sepanjang 1 hari puasa itu hanya bila mengalami gejala-gejala hipoglikemi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, misalnya keringat dingin, kemudian lemas seperti teler gitu, dan juga jika didapati anggota keluarganya atau Anda sendiri itu seperti meracau. Ini adalah tanda-tanda hipoglikemi. Jadi tanpa ragu gula darahnya harus segera dicek dan memang dan bila sudah sampai pada kondisi itu sebaiknya puasanya dihentikan. Namun untuk monitoring saja lebih baik dilakukan yang secara vena, yang seperti ambil di lab, yang ambil darah di sini itu, atau stick cukup. Yang suntikan stick gitu ya? Iya, yang mana yang lebih baik? Untuk efisiensi dan kepraktisan sebenarnya lebih cocok yang stick. Karena walaupun secara teori kualitas monitoring gula darah itu lebih bagus jika dari darah vena yang diambil di lab ditarik darah biasanya itu. Namun kalau misalnya Bapak Ibu sekalian habis berbuka bersama keluarga terus saya ke lab dulu ya, mau cek darah kan jadi repot ya, tidak efisien. Iya, benar, jadi memang disitulah perannya stick GDS atau stick gula darah itu menjadi lebih bagus untuk kepraktisan dan efisiensi. Dan kembali lagi, jika sudah sampai ke jam berbuka, rasanya aman-aman saja ya. Seandainya waktu cek gula darah setelah berbuka, gulanya agak tinggi, ya obatnya tinggal dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Gitu. Oke, jadi Ibu sebenarnya mana yang lebih baik nih dokter? Tergantung kebutuhan dan juga kondisi situasionalnya Ibu Siti. Nah, kalau untuk saat ini misalkan nih memang Ibu Siti kan niat ini, saya nggak bicara masalah dosa atau pahalanya Ibu Siti ya, cuman memang kalau untuk mau cek darah yang pakai diambil darah di lab itu kan ya kita berarti nggak berpuasa sehari ya Ibu Siti ya. Tapi saya percaya agama Islam itu merupakan agama yang tidak memberatkan karena kan akan ada banyak opsi-opsinya kalau memang kita berhalangan. Tapi kalau Ibu Siti tadi tanya kalau yang disuntikan jari gimana, ya nggak masalah juga untuk tujuan screening awal. Jadi sebenarnya mau pilih yang mana tergantung kebutuhannya. Tapi kalau untuk monitoring cepat, ya memang yang dijentikan jari tadi itu, Ibu Siti. Tes gula darah acak ya namanya, iya. Dokter Camu. Gitu Ibu ceritanya. Tapi semoga Ibu selalu sehat ya. Dan yang paling penting buat Anda yang punya pertanyaan lain, monggo silahkan. Boleh untuk bisa disampaikan aja. Dok, apakah orang yang punya diabetes mellitus itu ketika puasa memang cenderung lebih lemah, letih, lesu, lunglai, lemas, dokter, daripada orang yang nggak punya diabetes, dokter? Gimana? Kalau versi dokter Camu, bagaimana? Kalau menurut saya ini variasinya sangat lebar sekali ya, karena banyak pasien saya yang kencing manis puasa, tampaknya fine-fine aja. Oh, iya benar. Ada yang nggak puasa, ternyata dia kok keluhannya banyak. Ternyata setelah di screening, problem pasien itu tidak hanya kencing manis. Bisa juga mulai ada problem ginjal, problem tensi tinggi. Biasanya yang mudah lemas ini adalah pasien-pasien yang obesitas, kolesterol tinggi, atau cara dietnya sudah salah, tidak hitung kalori, dan lain sebagainya. Itu faktornya banyak sekali. Jadi memang tujuannya saya menjelaskan edukasi di mana sebaiknya ke dokter internis dulu untuk stratifikasi resiko adalah karena pasien-pasien diabetes ini punya hak untuk tahu apa saja resiko yang dihadapi dan apa saja yang perlu diwaspadai. Oke, jadi memang pada intinya adalah ya kita juga harus lebih ngelihat kondisi diri ya. Nggak mesti kok orang diabetes itu lebih cepat lemas daripada nggak diabetes. Ada juga kok kayak saya orang yang nggak punya diabetes, tapi ya saya memang orangnya manja gitu ya. Jadi jam 12 sudah kepengen kayak bukan. Tapi untuk orang-orang punya diabetes yang memang gaya hidupnya sehat, terkontrol, tetap olahraga rutin, ya saya percaya lebih kuat sepertinya daripada saya yang renta ini ya. Kita jeda dulu, habis gini kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV.
Tadi waktu pas sudah iklan, di rumah, dokter Camu tuh nitip, bukan nitip ya, tapi beliau sharing sama saya bahwa selama ini mungkin kita tahu komplikasinya diabetes itu kan seperti misalkan bisa ke ginjal, ke jantung, ke mata jadi katarak ya, stroke juga bisa. Karena yang namanya darah ini kan mengalir ke seluruh tubuh. Nah kalau misalkan darahnya ini itu manis, ini kalimat saya ya, tapi kalau gula darahnya tinggi, gula darah yang ada di dalam darah, terus kemudian darah yang kena gula ini tadi, kena diabetes ini tuh ngalir ke seluruh tubuh, otomatis kalau seandainya memang pas apesnya kita terjadi hal yang buruk di ginjal, ya ginjalnya kena. Terus kalau kenanya ke mata, ya jadi katarak. Karena memang banyak orang yang diabetes itu probability terkena katarak jauh lebih besar daripada orang yang nggak punya diabetes. Terlepas dari faktor sering kena matahari ya, tapi itu juga memang demikian. Stroke juga bisa. Tapi tadi itu juga ada yang disampaikan oleh dokter Camu bahwa selain hal yang tadi, itu juga ada komplikasi yang mungkin jarang kita ketahui. Nah ini juga ada hubungannya sama kita nggak boleh malas bergerak. Apa dokter? Monggo silahkan. Ya, jadi ketika kita punya gula darah yang tinggi, sebenarnya ada dua resiko yang sering dilupakan atau bahkan tidak diketahui oleh masyarakat awam. Kan kalau misalnya orang pertama kali didiagnosis kencing manis, itu salah satu gejala yang bisa muncul, dia itu kan sering haus. Itu adalah efek yang ditimbulkan karena gula di dalam darah itu terlalu tinggi, sehingga ada proses yang namanya osmotic diuresis dan menyebabkan dehidrasi. Nah, kalau pada kehidupan sehari-hari kan Anda haus tinggal minum. Tapi kalau misalnya ternyata sedang puasa kan tidak bisa sembarangan minum. Jadi yang pertama adalah dehidrasi. Nah, yang kedua, yang paling penting dan paling beresiko menurut saya adalah komplikasi trombosis yang bisa terjadi ketika gula darah itu tidak terkontrol dalam keadaan pasien itu sedang berpuasa. Untuk membayangkannya mudah saja, ibarat darah itu ketika gulanya terlalu tinggi menjadi seperti susu kental manis. Padahal untuk bisa mengalir dan bekerja dengan optimal, darah itu harus encer. Nah, itulah kenapa sekali lagi Anda harus kontrol ke dokter internis untuk tahu posisi gula darah Anda itu ada di mana. Karena kalau seandainya darah ini terlalu kental karena gulanya tinggi itu, ketika Anda melakukan kurangnya aktivitas yang berkepanjangan, misalnya banyak duduk atau banyak tidur-tiduran di selama bulan puasa, itu bisa menjadi resiko penggumpalan darah. Dan penggumpalan darah ini bisa berujung pada penyumbatan. Dan itu jika terjadi pada organ-organ penting seperti jantung, otak, maka bisa fatal, Mas. Oke, jadi sebenarnya itu memang ya tujuannya, karena kalau diabetesnya tinggi, itu kan berarti ibarat kata darahnya makin kental ya dokter ya. Kalau darahnya makin kental, kalau kita nggak aktif bergerak, ya resiko terkena penyumbatan itu akan juga semakin besar. Jadi makanya orang-orang dengan diabetes kan memang disarankan untuk paling tidak itu berolahraga atau tetap aktif bergerak agar supaya memang terjadi pembakaran, karena pankreasnya kan nggak bisa maksimal ya dokter ya. Jadi makanya harus dibantu sama gerak fisik kita. Cuci mobil bukan olahraga, nyuci piring bukan olahraga, beda ya. Ngepel rumah. Jadi inti itu olahraga itu memang ada intensitas tertentunya misalnya di rumah. Jalan pagi, olahraga. Sepeda statis, olahraga. Jalan ke mall kayaknya bukan ya. Jadi harus bisa dibedakan mana yang memang olahraga, mana yang namanya refreshing ya. Walaupun memang butuh nih untuk refreshing pemirsa di rumah. Jadi jangan disalah artikan ya. Tapi dokter, apa hal yang sering salah dilakukan oleh pasien-pasien yang punya diabetes, terutama pada saat kondisi sedang berpuasa? Apa sih dokter sebenarnya? Oke, kalau yang saya pribadi banyak lihat itu kan rata-rata orang dengan kencing manis itu banyak sekali yang pengen kurus. Sehingga ketika mereka sedang puasa pun ibadah puasanya itu seperti dijadikan channel untuk, wah mumpung puasa saya sekalian diet. Ketika mereka sekalian diet akhirnya makanan yang masuk jadi kurang. Itu justru beresiko karena proses gluconeogenesis dari liver yang tadi saya jelaskan, karena gula darahnya malah tinggi. Yang kedua adalah karena ingin kurus tapi tidak tahu cara olahraga yang baik. Yang mereka lakukan cenderung adalah olahraga-olahraga yang intensitasnya terlalu tinggi, misalnya lari sprint atau lari yang terlalu panjang,
di jam-jam yang kurang baik, di mana mungkin makanan itu belum masuk atau belum ada asupan nutrisi cukup, sehingga badan itu untuk mengkompensasi atau berusaha memenuhi kebutuhan tubuh untuk olahraga yang terlalu berat itu, mereka menciptakan energi dari energi cadangan, dan energi cadangan ini menghasilkan sisa-sisa yang namanya keton. Jika keton itu terlalu tinggi di dalam darah pada pasien yang kencing manis, bisa menjadi penyakit yang namanya ketoasidosis diabetikum atau KAD, dan itu menyebabkan pasien bisa tiba-tiba tidak sadar dan dengan gula darah yang tinggi, sehingga harus segera dibawa ke gawat darurat. Oke, jadi memang harus butuh perhatian ekstra ya Dokter Camu. Jadi makanya memang di rumah kadang-kadang itu kan kita tuh nggak ngerti ya, ini hal yang kita lakuin tuh sebenarnya udah tepat nggak sih? Atau jangan-jangan ini kurang tepat? Karena kan kita tuh bergurunya pada Google ya saat ini ya. Wah, itu tuh merupakan ajang ngetik bebas ya. Orang tuh dengan gampang bisa buat tulisan di Google ya. Tapi yang paling penting itu, yang paling benar, kita tanya kepada ahlinya misalnya di rumah. Jangan langsung anamnesa atau menyimpulkan hal-hal sendiri ya. Takutnya nanti malah jadinya salah. Dok, apa nih pesan buat pemirsa di rumah seputar masalah tema kita agar supaya puasa makin lancar? Ya, memang ada beberapa hal-hal yang mengharuskan kita mungkin belum disarankan berpuasa, tapi jangan berkecil hati karena memang itu demi kebaikan. Tapi yang paling penting apa dok saran yang mau dokter sampaikan? Oke, terima kasih. Kebetulan karena tadi nyebut Google ya, karena kan kalau kita Google sesuatu sekarang ada AI yang bantu jawab di bawahnya. Iya, benar. Nah, terkadang AI yang tampil di situ itu cenderung jawabannya memberikan jawaban yang validatif, atau jika Anda menanyakan hal yang salah, dia akan memberikan jawaban yang kurang tepat tapi seakan-akan betul. Jadi jika Anda aktif pakai Google atau AI, apapun AI-nya untuk menanyakan tentang kondisi Anda, itu saya sangat mendukung sekali. Tapi cross check ke dokter ya. Jika kita memiliki kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk tahu kondisi kita seperti apa, itu sebenarnya adalah hal yang baik. Tapi jika misalnya tadi dengar saya ngomong, darah itu harus encer, terus Anda minum pengencer darah sendiri, oh ya jangan, tetap harus dengan anjuran dokter. Bener, gitu. Jadi ilmu yang bisa didapatkan dari searching di Google, ilmu yang Anda dapatkan mungkin dari influencer di Instagram, cara latihan, cara diet, itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Namun ketika mau Anda aplikasikan dan mau Anda praktekkan, pastikan dokter internis yang merawat sudah tahu. Ya, supaya nanti sama-sama aman, dokternya tahu apa yang Anda kerjakan, dan Anda tahu resiko yang dihadapi, serta komplikasi yang perlu diketahui dan diwaspadai. Itu dia jawabannya. Pemirsa di rumah, pagi hari ini saya ngobrol bersama dengan Dokter Camu. Beliau ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Seandainya memang jika Anda ingin ketemu sama Dokter Camu, memang saat ini kebanyakan narasumber kami itu kita hadirkan dari wilayah Jawa Timur. Nah, buat Anda yang kebetulan mungkin lagi di Jawa Timur, yang pasti pengen ketemu sama beliau, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi semoga ketemu sama beliau itu di tempat makan, nggak di ruang praktek. Tapi kalaupun ketemunya di tempat praktek, ya kan nggak masalah, kan mencari sehat. Dokter Camu bisa ditemui di mana ya dokter? Dan monggo silakan kasih tahu ke pemirsa di rumah. Oke, jadi dari Surabaya saya praktek di RSI Anun. Saya di daerah Manuan, kemudian ada di Ciputra Hospital Surabaya, dan juga di RSAD Husada Undaan Wetan. Baik, di 3 tempat itu beliau bermarkas, jadi silakan boleh dicari sedekat dengan tempat tinggal Anda ya. Yang paling dekat yang mana itu boleh Anda datangi. Kalau begitu kita akhiri program Sehat Pagi untuk episode pagi hari ini. Dokter makasih banyak ya. Terima kasih. Sudah datang, maaf merepotkan pagi-pagi datang. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah nonton kami. Kita ketemu lagi di hari yang sama. Kita hadir setiap pagi di Jawa Post TV dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Rio Oliver pamit. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.